Film diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berada di lift. Ia keluar menuju parkiran untuk kembali ke mobilnya. Tanpa disadari saat ia melihat bagasi, tiba-tiba seseorang membawa pisau dan menusuknya berkali-kali hingga mati. Di sisi lain ada seorang yang memvideokannya. Setelah itu pria pembunuh masuk mobil dan membuka maskernya sambil tersenyum. Lalu pergi meninggalkan TKP. Kemudian terdapat seorang pria bernama Xiao Li, dia terlihat sedang frustasi. Ia membakar foto dan mencoba untuk gantung diri. Ketika akan gantung diri, tiba-tiba ponsel berbunyi dan membuat kursi sebagai pijakan tidak stabil. Untungnya tali itu putus. Saat mengangkat teleponnya, itu adalah seorang yang menagih sewa rumahnya. Oh, kebetulan Xiao Li adalah aktor, tapi belum terkenal. Secara kebetulan pembunuh bernama Xiao Lu dan Xiao Li bertemu di tempat pemandian. Xiao Li ke sana menggunakan kupon, namun kuponnya sudah kadaluarsa. Kemudian Xiao Lu membayar untuk Xiao Li. Saat Xiao Li sedang mandi dengan sabunnya, tiba-tiba sabun itu terjatuh ke lantai dan diinjak oleh Xiao Lu. Xiao Lu pun terjatuh dan akhirnya pingsan. Tanpa disadari, Xiao Li menukar barang milik Xiao Lu. Ternyata barang yang ditukar adalah kunci loker. Kemudian Xiao Li ke loker dan mengambil semua barang Xiao Lu. Saat keluar, penampilannya begitu berbeda. Ia berjalan ke parkiran untuk mencari mobil Xiao Lu. Saat di mobil ia menemukan uang yang banyak. Lalu ia pergi untuk melunasi semua hutang-hutangnya, termasuk dengan mantan pacarnya, dan berakhir dengan ciuman kesalahpahaman. Wah kakak, uangnya pun habis untuk membayar hutang. Saat kembali di mobil Xiao Li menemukan uang lagi. Kemudian ia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Xiao Lu. Ternyata Xiao Lu mengalami amnesia. Di sisi lain Mei Li, ibu dari Liu ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang pingsan saat di sekolah. Ternyata itu dan anak itu adalah keluarga Xiao Li. Setelah itu Xiao Lu meninggalkan rumah sakit diantar Mei Li. Xiao Lu ke rumah Xiao Li dan Xiao Li ke rumah Xiao Li. Kaya jadi miskin dan miskin jadi kaya. Xiao Li menjelajahi rumah Xiao Lu dan menemukan banyak benda penyamaran dan senjata. Tiba-tiba Xiao Li menerima telepon dan menyuruhnya memberikan alamat untuk bertemu. Saat Xiao Lu mencari identitas yang sebenarnya, ia secara tidak langsung masuk ke dalam audisi untuk bermain film. Saat syuting ia tidak melakukannya dengan baik dan membuat semua orang marah. Saat pulang Xiao Lu bertemu Xiao Li, mereka kemudian ke rumah Xiao Lu bersama dengan Mei Li. Mereka saling berbicara dan memberikan semangat satu sama lain, terutama untuk Xiao Lu. Malam harinya, Xiao Lu dan Mei Li pergi makan malam dan membincangkan cara untuk mengetahui identitas Xiao Lu yang sebenarnya. Di sisi lain Xiao Li yang bertemu orang yang ditelepon kemarin, mereka memperlihatkan pembunuhan di awal film tadi. Mereka kira Xiao Li yang melakukannya, ternyata itu adalah Xiao Lu. Xiao Li terkejut karena ada bukti pembunuhan di bagasi mobil tersebut. Xiao Li sangat ingin mengakhiri hidupnya. Di sisi lain Xiao Lu mempelajari semua ilmu akting dan berlatih akting secara sungguh-sungguh. Bahkan ia memperagakannya seakan ia sedang syuting. Xiao Li yang tidak jadi bunuh diri, ia menselidiki wanita bernama Mei Lu yang merupakan target pembunuhan selanjutnya. Itu semua atas perintah wanita bernama Xiao Ri. Xiao Li selalu membuntuti Mei Li kemanapun. Saat ini Xiao Lu sedang menjalani syuting, walaupun masih aktor figuran, namun Xiao Lu melakukannya dengan totalitas. Hal itu membuat sutradara memberikan apresiasi dan ini awal mula karir dia. Di sisi lain Xiao Li yang berpura-pura buta menghampiri Mei Lu, namun penyamarannya diketahui Mei Lu. Xiao Lu mengenakan jas dengan rapi. Malam harinya Xiao Lu dan Mei Li menonton film bersama-sama. Xiao Li kembali menemui Mei Lu, mereka berdua membuat rumah kuncing dari kardus. Setelah selesai mereka berfoto dan Xiao Li mengantarkan Mei Lu pulang. Sesampainya di rumah mereka makan bersama. Di sisi lain Xiao Lu yang sedang syuting dihampiri Mei Li untuk membantunya menjadi astronot dalam acara sekolah anaknya. Tanpa pikir panjang Xiao Lu pergi ke sekolah naik mobil. Saat di sekolah muncullah ia.
Xiaoli bertemu dengan Xiaori. Dia ingin mundur dari pekerjaan untuk membunuh Mei Lu. Namun karena ia sudah mengambil uangnya, mau tidak mau harus melakukannya. Di lain sisi Xiaolu dan Mei Li berkencan dan makan malam, ia berterima kasih karena telah menjadi astronot. Saat dalam perjalanan pulang mereka berciuman. Dan saat mau berpisah berciuman lagi. Wih segar, Xiaoli tampak frustasi dengan pekerjaan ini. Mei Li dan Xiaolu pergi ke suatu tempat. Mei Li menemani Xiaolu, karena Xiaolu akan syuting pada waktu itu. Saat Xiaolu syuting tiba-tiba ia mengingat memorinya saat penusukan, ia melihat dirinya yang sesungguhnya. Latar syuting membuat ingatannya kembali sedikit demi sedikit. Karena tidak fokus, syuting pun dihentikan oleh sutradara. Xiaoli pergi ke rumah Mei Lu untuk memberikan uang dan menyuruhnya pergi, karena ia akan dibunuh oleh Xiaori. Xiaoli kemudian ke rumah Xiaolu untuk memberikan identitas yang sesungguhnya. Namun ia diketahui anak buah Xiaori, kemudian dengan rasa takut Xiaolu menodongkan pistol ke kepala anak buah. Anak buah juga ketakutan hingga mengompol. Xiaoli pergi ke mobil, ternyata di dalam ada Xiaolu. Xiaori dan anak buahnya menuju ke rumah Xiaolu. Di dalam rumah Xiaoli dan Xiaolu berdebat masalah Mei Lu. Mereka juga menodongkan pistol, namun pada waktu itu Xiaori telah sampai di depan pintu dan alarm berbunyi. Xiaolu dan Xiaoli berbaring di batu. Kemudian mereka terjatuh di atas bola-bola. Ternyata itu adalah tempat rahasia. Xiaori tidak bisa menemukan mereka berdua. Xiaolu dan Xiaoli berlatih akting untuk penusukan. Mereka terus berlatih hingga terlihat sangat natural. Setelah itu Xiaoli dan Xiaolu pergi menemui Mei Li. Ternyata anaknya diculik oleh anak buah Xiaori. Tak pikir panjang Xiaolu langsung menemui Xiaori dengan menyamar sebagai Interpol, namun penyamarannya terbongkar. Di sisi Elsin, Xiaoli dan Mei Li pergi ke teater untuk menyelamatkan anaknya. Ternyata Xiaoli ke sana untuk berpura-pura menjadi bos besar. Dengan muka penuh darah dan umbawaan yang kejam. Xiaori dan anak buahnya ke teater dengan membawa karung berisi Xiaolu. Akting pun terjadi seperti apa yang telah mereka rencanakan. Xiaoli mendorong Xiaolu hingga terjatuh. Lalu ia menamparnya. Xiaoli mengatakan bahwa wanita alias Mei Lu telah dibunuh. Dan menyuruhnya mengembalikan anak kecil itu. Namun Xiaori tidak percaya dan menghampiri mayat si wanita dan benar Xiaori menyadari bahwa itu cuma akting. Xiaori pun menendang itunya Xiaoli. Kemudian Mei Li bangun dari aktingnya yang pura-pura mati. Xiaori menanyakan di manakan Mei Lu berada. Namun secara tiba-tiba Xiaolu menyandra anak buah Xiaori dengan pisau. Mereka bertiga keluar menuju ke mobil dan berusaha melarikan diri. Namun saat Xiaoli dan Mei Li sudah masuk, Xiaolu tertangkap dan menyeru mereka untuk pergi. Setelah beberapa saat Mei Li mendapatkan telepon dari anaknya, ia bilang akan ada polisi yang membantunya. Xiaolu yang dipukuli hingga berdarah-darah. Ia tidak bisa melawan, selalu berada di tanah. Aduh sakit aduh sakit. Tolong. Tiba-tiba Xiaoli datang dan langsung menendang salah satu anak buah Xiaori. Mereka akhirnya bangkit dan terus melawan. Pertarungan sengit terjadi walaupun itu tidak berimbang. Mereka berdua tetap dipukuli habis-habisan hingga berlumuran darah dan tidak dapat berdiri lagi. Xiaoli mukanya penuh darah bercampur tanah. Mereka berdua tidak bisa melawan kekuatan yang sebanyak itu. Karena kurangnya kekuatan mereka pun akhirnya tumbang. Xiaori yang melihat Xiaolu sudah tidak bisa melawan, mengambil pisau dan langsung menusuknya berkali-kali hingga Xiaolu terkapar. Ternyata pisau yang digunakan merupakan pisau akting. Jadi Xiaolu tidak terluka. Xiaolu berhasil menipu Xiaori dengan strategi aktingnya. Tidak berapa lama polisi datang. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan film Endgame di Narasi Film. Jangan lupa like, share, and subscribe.